Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore menjelang malam dan berkah dalam. Selamat sore menjelang malam berkah dalam. Pada malam hari ini kita patut bersyukur karena kita masih dipertemukan dengan keadaan sehat di rumah Bapak Darto. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan mengadakan rekoleksi 5 pilar gereja. Rekoleksi 5 pilar gereja sebagai sarana keselamatan bagi dunia gereja. Kita gereja memiliki 5 tugas yang harus dilaksanakan: merayakan Ekaristi, beribadah, mewartakan kabar gembira, membangun paguyuban, memberi pelayanan dan melayani, dan memberi kesaksian tentang kasih dan penyertaan Allah. Semua ini sering disebut panca tugas gereja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun panca gereja ini tidak hanya menjadi tanggung jawab uskup, para romo, prodiakon, lingkungan, paroki, tetapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama, umat Katolik yang sudah dewasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu umat dituntut terlibat aktif dalam hidup menggereja, mulai dari keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Bapak Ibu di lingkungan umat Allah mempunyai kewajiban untuk mengambil bagian dan terlibat dan mewujudkan panca tugas gereja. Melaksanakan pelayanan amal kasih. Yang kelima, memberi kesaksian sebagai murid Kristus. Bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan. Dari kata
Kleipourgia. Itu dari bahasa Yunani, yang berarti kita bersama. Dalam hal ini, bekerja bersama untuk beribadah kepada Allah dan menanggapi kasih-Nya. Pada dasarnya, liturgi adalah segala bentuk kegiatan ibadat kepada Tuhan yang dilakukan oleh umat. Seperti doa-doa, ada doa rosario, novena, dan ibadat yang lainnya. Terutama untuk merayakan sakramen gereja dan berpuncak pada perayaan Ekaristi. Ditegaskan dalam Konsili Vatikan II, upacara liturgi bukanlah tindakan perorangan, melainkan perayaan seluruh gereja sebagai sakramen kesatuan, yaitu umat kudus yang berhimpun bersama uskup. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sebagai perayaan bersama dengan dihadiri banyak umat yang ikut serta secara aktif, harus ditandaskan bahwa bentuk itu lebih diutamakan daripada ibadat perorangan dan lain-lainnya, seperti yang setiap kita misa kita lakukan bersama-sama. Selanjutnya, berpartisipasi secara aktif sebagai petugasnya, seperti prodiakon, rektor, misdinar, pemazmur, organis, anggota kur, dan lain-lainnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, sadar dan paham tentang tata lingkungan. Dalam konteks pelayanan gereja, liturgi sangat membantu umat dalam hal penghayatan iman sekaligus untuk mengungkapkan misteri Kristus serta hakikat pelayanan gereja yang sejati. Kita kepada Tuhan. Karena apa? Manusia di hadapan Tuhan itu hanya minta. Seperti saya, kalau doa di rumah maupun di gereja, itu ya hanya minta kedamaian, minta ketentraman, minta rezeki, dan minta mendoakan kepada keluarga, orang tua yang telah dipanggil Tuhan, supaya Tuhan memberi tempat yang selayaknya di surga. Jadi kita kalau berdoa, selanjutnya panduan refleksi. Refleksi itu nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa jawab atau bisa saresean. Di sini ada narasumber banyak sekali. Ada Pak Mardi, Pak Pri, Pak Darto, Pak Joko, Pak Pur. Itu semua kita angkat narasumber dan lain-lainnya. Ini ada pertanyaan beberapa. Ada lima pertanyaan. Nanti Bapak Ibu silahkan menjawab. Nanti kalau saya tidak bisa, silakan tanya Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu ada yang bisa menjawab, silakan jawab. Dan kalau saya bisa menjawab, akan kita jawab. Kalau saya dan Pak Joko tidak bisa menjawab, nanti mohon Pak Mardi, Pak Pri, Pak Darto, Pak Pur, dan lain-lainnya untuk menjawab. Dan mohon sharing ini Mbak Feni untuk dicatat, karena ini besok kita laporkan di
gereja. Siapa yang tanya, silakan catat namanya, pertanyaannya apa, nanti jawabannya apa. Mohon nyuwun tolong itu dicatat. Karena apa? Ini untuk laporan ke gereja pada waktu rapat lingkungan. Dan pertemuan ini diangkat 5 pertemuan karena ada 5 pilar gereja, ada 5 pilar gereja yang harus kita bicarakan. Yang pertama, apa saja macam peribadatan yang dilakukan di lingkunganku? Itu mudah sekali pertanyaannya karena tadi sudah kita aturkan di hadapan Bapak Ibu. Yang kedua, mengapa aku cenderung diam saja saat mengikuti sembayangan atau perayaan Ekaristi? Kita ulang, mengapa aku cenderung diam saja saat mengikuti sembayangan atau perayaan Ekaristi? Pertanyaan yang ketiga, hambatan apa saja yang biasanya kau alami untuk terlibat dalam ibadat-ibadat atau perayaan Ekaristi? 4. Kiat apa yang bisa kulakukan untuk mengatasinya? Pertanyaan yang kelima, apa yang kuharapkan terkait peribadatan di paroki Santo Petrus dan Paulus Babatan? Coba mohon dijawab pertanyaan yang nomor 1 dulu. Apa saja macam peribadatan yang dilakukan di lingkunganmu? Sangat mudah, ya. Termasuk hari ini. Apa saja, Bapak Ibu? Monggo, waktu kami aturkan pada Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan ini. Dan liturgi yang dilakukan di lingkungan kita antara lain sembayangan rutin. Berikutnya ada sembayangan rosario, ada pendalaman kitab suci, ada latihan kor, terus ada memulai, dan lain-lain masih banyak lagi sebetulnya yang tidak bisa disebutkan di sini. Terima kasih Pak. Sebenarnya kan standar gitu ya. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Diman memang ada sesuatu hal yang sebenarnya juga mungkin bagi paroki kita ada masalah. Kenapa harus berdiri dan duduk? Ternyata yang tidak berdiri difabel. Berarti mungkin gereja kita perlu memberikan fasilitas untuk para difabel. Mungkin di ruang mana gitu ya, khusus untuk anak-anak atau orang dewasa yang memang difabel, sehingga ketika di dalam liturgi itu kelihatan bahwa beliau tidak salah karena memang difabel. Kemudian sebaiknya supaya khusyuk itu berkeluarga, baik di gereja, di lingkungan maupun di keluarga. Memang secara teori mudah sekali, tapi prakteknya betapa sulitnya ya. Kita maunya khusyuk. Ini pengalaman pribadi saya ya. Ini ketika anak saya masih kecil itu ya, ketika sudah komuni gitu, anaknya bariki mak mending di Pak. Nah itu. Jadi kekusukan itu
mengganggu juga, tetapi ini fakta dan mungkin banyak yang mengalami seperti itu. Makanya tadi tidak salah kalau ada yang memang harus dulang rono rene. Nah, mungkin juga ini perlu difasilitasi oleh paroki kita, di mana yang bisa bersama anak-anak kecil, misalnya di bawah bawah pendopo dan sebagainya itu ada, sehingga memang tidak mengganggu pada para umat yang lain. Karena ini memang ya piye meneh ora bijak kok ya dadi ora berkeluarga ke gereja. Bahkan ada yang memang ning gereja yang nurut turu ya ada juga. Anaknya itu ya, karena memang dipaksa oleh kita ya supaya ikut gereja, dan itu saya pernah juga ning gereja, saya sama ibune sembahyang dan sebagainya, anaknya ning turu karena memang kita ngantuk, kita paksakan untuk ikut bersama itu. Lalu yang bersama dengan kaitannya dengan remaja dan anak-anak muda kekinian misalnya, kadang-kadang juga punya pilihan-pilihan alternatif yang tidak harus dengan keluarga. Sering juga kita tanya kepada anak-anak itu, ayo neng gereja bareng. Ora Pak, aku neng kota baru wae. Jawabannya mudah dan tapi apakah itu salah? Menurut saya juga tidak gitu, karena itu anak-anak juga punya pilihan untuk berdoa kepada Allah, untuk membangun relasi seperti yang disampaikan Pak Marti itu. Jadi kita di gereja itu membangun relasi dengan Tuhan, sehingga memang harus siap mulai dari persiapan dari rumah sampai ibadat itu selesai dan sebagainya. Ini hanya pengalaman-pengalaman atau hal-hal yang mungkin secara faktual dialami, dan mungkin juga Bapak Ibu juga mengalami, terutama yang tidak berkeluarga, sehingga saya pikir juga tidak mengganggu, dalam artian apakah itu ibadat liturginya sah atau enggak. Saya pikir juga Tuhan juga maha tahu gitu ya. Walaupun ya neng gereja ini ngopo mengdulangi anaknya nganti rampung komuni dan sebagainya, apa itu sah atau enggak, itu juga mungkin kita perlu merenungkan itu loh. Karena kalau keluarga itu juga berdoa kepada Tuhan kita, saya pikir juga iya, karena permintaan doa pun tidak semena-mena atau tidak semata-mata harus dikabulkan oleh Tuhan. Karena mungkin juga karena kekuatan religius doa kita, maksudnya keseriusan doa kita. Mungkin doa kita disambi dan sebagainya, mungkin juga akan menjadi doa kita tertunda, terkabulkan dan sebagainya. Jadi apa yang disampaikan Pak Diman banyak sekali memang itu benar. Mungkin di paroki-paroki ini sedang mengalami kegerusan tentang 5 pilar ini, termasuk yang pada malam hari ini di liturgi. Karena memang kalau tidak ditandaskan lagi, memang bisa saja berubah sakar PDW dengan anaknya liturgi gitu. Karena banyak juga yang dari sahabat-sahabat kita juga Katolik juga yang lebih berdoa atau ibadat itu banyak nyanyinya daripada doanya. Sementing nyanyi rame-rame, berhura-hura, karena kita gembira dengan kehadiran Tuhan dan sebagainya. Dan itu ada di paroki-paroki juga, tidak hanya paroki kita, di paroki lain. Makanya 5 pilar ini disosialisasikan itu dalam rangka untuk istilahnya ya ngondeli supaya tetap awake dhewe jejeg lengabdi Gusti sesuai aturan yang berlaku. Walaupun di dalam yang dulunya ada madah bakti, sekarang diganti puji syukur dan sebagainya, itu perubahan-perubahan itu terjadi juga karena dari Roma dan sebagainya. Sehingga saya pikir ini baik, karena malam hari ini di liturgi saya hanya sedikit menambah hal-hal yang pengalaman kami dari kaitannya dengan liturgi. Mudah-mudahan juga memberikan wawasan kepada bapak-bapak semua. Terima kasih. Ini bukan pertanyaan Pak Diman. Kalau di gereja yang diwujudkan dengan misa itu berarti dengan Ekaristi, dan itu merupakan puncak dari liturgi. Kemudian kalau ibadat di kampung atau di lingkungan seperti ini kan tanpa Ekaristi, bedanya di situ. Apalagi tadi disebutkan dalam itu ibadat yang sendirian atau pribadi. Kalau itu daring itu masuk akal.
ya, yang namanya ibadat itu harus ada pengikutnya. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Jadi kalau ibadat sendirian itu namanya tidak afdol. Baik. Hari ini atau saat ini kita membicarakan masalah liturgi. Kalau kita mau menyadari, berkali-kali saya juga ngomong, umat Katolik itu dibawa ke CTM, cerdas, tangguh, dan misioner. Harus ini. Apa sebabnya? Orang yang sudah dibaptis itu harus siap untuk menjalankan misi dari gereja. Contoh liturgi malam hari ini, mestinya supaya umat ini pandai, ya dijelaskan masalah liturgi itu bagaimana. Tidak hanya sekedar artinya. Dalam TPE, ya semua harus tahu itu ada 4 bagian. Ritus pembuka itu terus liturgi sabda, liturgi ekaristi, ritus penutup. Jadi kedua bagian liturgi yang amat sangat penting itu diapit oleh 2 ritus, ritus pembuka dan ritus penutup. Jadi ini sedikit menambah ilmu. Kemudian puncaknya itu adalah liturgi, dalam bagian liturgi ekaristi, di mana DSA, pada doa syukur agung yang tidak bisa dirubah-rubah. Itu yang utama. Dalam konsekrasi, ngapain kok kita harus melihat, kemudian kita menyembah? Nah, hubungannya itu tadi dengan tata gerak yang namanya mengikuti misa dengan aktif, itu harus utuh. Saya sendiri, ini bukan ngeritik ya, petugas-petugas gereja ngalor ngidul wayahe acara-acara sing penting ngalor ngidul, tahu-tahu ikut komuni. Apakah itu layak atau tidak? Sebab apa? Tadi saya katakan yang namanya kita menerima sakramen ekaristi ini harus menjalankan perayaan ekaristi, mengikuti itu secara utuh. Makanya tadi saya katakan bagaimana orang yang punya tugas ngalor ngidul, ngerti-ngerti kok melu maju ikut nompo komini. Apakah itu ada prioritas atau termasuk layak atau tidak? Nah, kembali kepada ekaristi, tadi saya katakan bahwa 2 liturgi, liturgi sabda dan liturgi ekaristi itu diapit oleh 2 ritus, 4 bagian. Setiap bagian itu ada poin-poinnya yang kita perjanjian baru dan perjanjian lama. Di sini ada bacaan, mestinya harus dibaca komplit ya. 1 Korintus bab 11 ayat 23 sampai 26 di dalam peneguhan sabda tangguh. Yang ketiga, menjadi Katolik yang misionaris. Sebab apa? Orang yang sudah dibaptis itu harus tidak boleh mingkuh ya. Orang no alasan, wah kula mboten saged. Lah ngapain ada Roh Kudus selalu menuntun, kita tidak pede, harus pede. Jadi ini bisa pandai ini karena proses. Terus menika namung usul kemawon, dan lebih gampang lagi kalau Bapak Ibu membaca ini BKL Kolowingi, jawabnya ada di sini semua. Ini tentang uraian dari liturgi. Yang utama adalah liturgi melahirkan hidup baru. Liturgi, kalau kita mengikuti liturgi kemudian tidak ada perubahan, ya tidak ada artinya. Makanya saya mohon kalau pertemuan bahwa ini sudah komplit, rasa mikir dawa-dawa maca niki mawon, makna dari liturgi sudah komplit. Buku kemarin itu, yeah. Di samping itu sebenarnya kalau kita jeli untuk memperdalam buku panduan ini, bahannya apa? Sumbernya adalah Ardas.
Kemudian ada BKL, ada BKS, ada aksi puasa, kemudian ada bulan Maria. Ini bahan-bahan yang dirangkum dalam buku panduan ini sebenarnya. Ya, kalau Bapak Ibu jeli, sebenarnya saya juga kurang jeli, hanya kebetulan baca lo iki ming mindah saka iki dilebok kene cuman beda bahasanya. Menika kemawon, namun usul kemawon ya tentang bacaan yang harus baca komplit. Kemudian kita yang utuh adalah membicarakan tentang kata kese, kemudian problema kehidupan. Setiap kali kan kita mesti punya problem. Silakan untuk mengajukan problemnya masing-masing. Mesti punya problem semua. Tidak mungkin, wah kula mboten nggak ada problem ya Pak, omong kosong. Pasti ada problem, walaupun sekecil apapun. Menika kemawon mangke ndak ketuwen. Matur nuwun. Mengikuti sembayangan atau perayaan Ekaristi. Apa sebabnya kok wong diam pada waktu mengikuti sembayangan dan perayaan Ekaristi? Apa karena ngantuk? Atau karena apa? Monggo Bapak Ibu. Itu baru jam 8, belum ada. Baik, terima kasih. Saya salah pengertian gereja gedung dengan gereja umat Allah. Kalau gedung itu tempat berkumpulnya gereja umat Allah, kalau kita adalah gereja umat Allah. Jadi kadang kita tidak paham, kita itu sudah melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas gereja. Kita ikut kur, kita ikut tata laksana, kita mengadakan ibadat. Itu sebenarnya kita itu sudah memperkokoh pilar-pilar tugas-tugas kita. Jadi karena kita tidak paham mengenai katekis, maka kadang-kadang kita itu sok mengeluh, wah kok tugas terus, wah kok sumbangan terus kok. Jadi kalau kita sedikit paham, itu sebenarnya kita itu sudah mendukung apa yang menjadi kata kunci dari liturgi tadi, yaitu kata kuncinya adalah kegiatan bersama untuk menguduskan, jadi memuncak dalam sakramen Ekaristi. Jadi sakramen Ekaristi itu adalah kurban Kristus sendiri. Jadi apa yang kita rayakan itu yang diajarkan Kristus, yang diperintahkan oleh Kristus. Jadi gereja tidak menambah dan mengurangi. Jadi kalau kita sadar bahwa itu untuk Kristus, kenapa kita harus mengeluh? Ya kalau kita sanggup, kita laksanakan. Kalau kita tidak sanggup, jangan sampai ada keluhan. Jadi itu dari saya Bapak Ibu. Mungkin belum bisa menjawab apa yang kuharapkan terkait dengan peribadatan di Santo Petrus dan Paulus. Oh iya Bapak Ibu, sedikit. Kita tuh kadang-kadang terlalu banyak apa ya?
bahan untuk apa ya, seperti Advent, seperti APP, nanti belum ini katekis, belum BKSN. Jadi mungkin waktu kita itu kadang-kadang gimana ya, tidak mampu. Tapi memang kita harus belajar dan belajar. Baik, terima kasih. Tidak perlu bersulong. Nanti hambatannya oke banget padane harus sembayangan dan ini awak dhewe iki ora mantep arep menyang sembayangan ya apa udan-udane rasa sembayangan. Berat lagi kalau ikut misa pagi. Misa pagi ini jam 4 putus tangi adus seurung menggunakan udan mongso rendeng. Misalnya kok alami untuk terlibat dalam ibadat-ibadat atau perayaan Ekaristi. Tadi sudah kita aturkan, adanya hambatannya, udannya ogah gitu. Tuh sandangan di rumah teliko, ini ogah, itu, jagung manten, banyak sekali hambatan-hambatan. Itu. Dan masih banyak sekali, lebih karena kita hidup di masyarakat juga banyak kegiatan. Kalau kegiatan di masyarakat itu bareng karo misa. Kita itu petung-petung nih, neng gereja apa ora, neng gereja ora melu gotong royong, ikuti gereng ini panggot paruh, bukan untuk mengatasinya. Ya itu tadi, mengatasi upamane, arep jagung undangane, kuwi jam, kuwi tanggal selawe padahal ada pas acara gereja, nyolin jagung ora tanggal selawe ning tanggal sadurunge. Dan kalau ada acara di masyarakat padane ada gotong royong nggih. Gotong royonge minggu ya awake dhewe le ning gereja ya Setu ora minggu. Itu untuk mengatur waktu. Jadi awake dhewe iso bermasyarakat, kita ke gereja juga tidak terganggu. Pertanyaan yang nomor 5, apa yang kau harapkan terkait peribadatan di paroki Santo Petrus dan Paulus Bapatan? Apa yang kau harapkan? Itu tadi tentu sudah dijawab oleh Pak Darto. Tadi dijawab oleh Pak Darto, harapannya katanya ada tempat khusus orang lansia umpamanya itu, tempat khusus untuk anak-anak. Itu harapan kita semuanya. Supaya apa? Supaya Ekaristi itu bisa berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan, tidak ada yang mengganggu. Sebelum kita lanjutkan dengan sabda peneguhan, monggo Pak Pri kalau mau menambahkan silakan. Atau lainnya kita sharing saja ini, sharing, saling memberi masukan. Sharing kita pada malam hari ini untuk supaya saya lihat ini dominasi dari gender pria ini terlalu banyak sekali yang menyampaikan, tapi saya kurang mendengar dari ibu-ibu atau mbak-mbak OMK atau yang lain. Jadi dalam pertemuan ini alangkah baiknya kalau kita semua terlibat untuk supaya tidak hanya berdiam diri dalam peribadatan di lingkungan seperti ini maupun di dalam gereja dan mengikuti apa yang menjadi arahan dari gereja sendiri.
Itu hanya usulan saja, Pak. Tapi dimohon untuk orang tua mengawasinya. Terus kemudian kalau pengalaman kami di gereja-gereja lain itu mereka mengelompokkan dalam pada saat misa itu anak-anak yang masuk ke kategori PIA itu mereka dikelola oleh tim PIA itu. Jadi tidak terlibat dalam kegiatan ekaristi, tapi mereka lebih banyak diajak untuk bercerita, diajak untuk mengalami iman bersama dengan kelompok PIA, atau di yang PER juga begitu, Pak. Nah, semacam sekolah minggu itu yang menjadi usulan dari kami pribadi untuk gereja Babatan. Saya rasa kita biasakan untuk ibu-ibu dan yang lain untuk supaya memberikan ide, masukan, saran, jangan hanya bapak-bapak. Nun, terima kasih. Dagongan kali Pak Pri, usul Pak Pri, kalau dibawa di forum ini nanti pada setuju ya bagus. Dulu pernah ada bapak-bapak, kalau tidak salah sekitar 5-6 orang, setiap hari kumpul untuk belajar kitab suci, baik perjanjian lama maupun baru. Tapi tidak diteruskan. Nah, dengan adanya kegiatan seperti ini, kita tidak menggantungkan pastor, bruder, suster, kan kita harus ikut bergabung di dalam menyampaikan kabar gembira itu. Apakah Bapak Ibu berkenan, misalnya hari apa, sebulan sekali atau 2 minggu sekali, monggo, untuk belajar kitab suci. Sebab apa? Dulu pernah saya buat tembang atau evangelisasi. Evangelisasi itu kan Injil. Jadi kita ini dasarnya adalah Injil. Berbahagialah orang yang membaca, berbahagia orang yang mendengar walaupun tidak melihat. Apa sebabnya? Karena kita dasar utamanya adalah Injil. Injil adalah kabar gembira. Injil adalah sabda Tuhan. Mila mangken sami setuju, monggo. Ora saokeh-okeh. Ingkang kersa-kersa kemawon. Supados kita itu ya cara dene mlaku gitu ya. Duwe sangu arah dasar itu cetha gitu loh. Lingkungan kita itu ada kelemahan-kelemahan banyak. Ya, kita jangan mengaku sempurna dan baik. Kita itu masih lemah. Saya berikan contoh misalnya kor. Kor tadi di dalam liturgi, agar liturgi itu indah, utamanya kor itu harus kita garap dengan sebaik-baiknya. Sebab apa? Kalau kornya amburadul, ini nanti akan mengganggu jalannya liturgi. Mangke anu maca piyambak sik niki enten. Itu. Jadi itu tidak bisa ditawar-tawar. Makanya itu mesti itu sebulan sekali. Malam saya kliwon, itu mesti kita mengadakan pertemuan hanya berapa orang membahas masalah kitab suci. Kalau sudah lama banget ini tidak melaku. Bab apa yang telah kau teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25.
Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia. Sampai sekarang pun Tuhan Yesus masih berkarya sebagai Imam Agung dengan menguduskan umat manusia. Marilah kita unjukkan permohonan kita. Bagi Gereja Kudus, Allah Bapa yang Maha Kudus, tuntunlah gerejamu agar selalu menjaga kesucian dunia ini dengan kegiatan-kegiatan liturgi yang terungkapkan secara nyata dalam perbuatan sehari-hari dunia ini, agar dapat selalu menuntun umatmu pada jalan yang kudus dan kau kehendaki. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat lingkungan kita, Allah Bapa yang Maha Kudus, teguhkanlah iman umat-Mu di lingkungan kami, dan penuhilah hati mereka dengan Roh Kudus-Mu, agar senantiasa berupaya memutuskan dunia ini melalui kata-kata dan perbuatan-perbuatan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa Tuhan. Bagi masyarakat sekitar kami, Allah Bapa yang Maha Kudus, berkatilah saudara-saudari yang tinggal di sekitar kami. Bukalah mata hati dan pikiran mereka, agar bersama-sama dengan kami dapat memperjuangkan kesejahteraan bersama atas dasar kasih dan saling menghormati. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah Allah yang Maha Pengasih dan setia. Engkau menghendaki kami semua menjadi kudus dan menemukan jalan untuk kembali padamu. Berkenanlah membantu kami di atas batu karang.